Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara-saudari yang saya kasihi dan saya hormati. Senang sekali bisa menyapa saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan. Mari kita menyambut renungan pagi dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur semalaman sudah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik. Dan pagi ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kegiatan kami pada hari ini, kami dahului lebih dulu dengan membuka hati, membuka telinga mendengar firman-Mu yang disampaikan lewat suara gembala. Kami bersyukur dan kami siap mendengar bahkan melakukan apa yang Kau perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu Aku berubah, sungguh ku berubah. Amsal 27 ayat 2 berkata demikian. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah saudara, ada banyak orang Kristen yang seringkali menjadi kasak kusuk banyak orang. Orang itu rajin ke gereja, tapi hidupnya kok tidak berubah ya? Katanya sudah ikut pelayanan, tetapi mengapa sifatnya masih seperti dulu? Oh, tidak beda jauh dengan orang-orang dunia yang belum bertobat. Hidup kekristenan sebenarnya adalah suatu proses perubahan hidup, pikiran, dan hati, serta perbuatan kehidupan sehari-hari. Tutur kata, sikap, tingkah laku, dan semuanya harus berubah. Ditegaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Saudara, orang Kristen yang tidak berubah adalah orang Kristen yang mati rohaninya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kehidupan kita sudah berubah? Kita akan tahu jika kita ini sudah berubah ketika orang lain mulai menyadari perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Bukan kita sendiri yang menggembar-gemborkan keadaan perubahan kita. Ini berarti perubahan selalu akan memperlihatkan bukti yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain. Seseorang dikatakan berubah, baik itu ke arah positif ataupun negatif, apabila diganti dengan perbuatan yang berbeda. Contoh, orang yang biasanya keluyuran malam, istilahnya dugem ya saudara-saudara, kini sudah tidak lagi berbuat seperti itu. Hidupnya benar-benar berubah. Sekarang malah aktif di persekutuan-persekutuan doa. Orang yang dulu sukanya berkata jorok atau suka membicarakan orang lain, kini tidak lagi. Kini perkataannya selalu membangun dan menguatkan orang lain. Kita juga banyak mendengar kesaksian dari mantan napi yang hidupnya berubah 180 derajat dan kini malah melayani Tuhan dan diurapi Tuhan secara luar biasa. Nah saudara, perubahan itu memerlukan bukti nyata, bukan hanya melalui perkataan kita. Sebelum orang lain bisa mempercayai dan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi, orang Kristen dikatakan hidupnya sudah berubah apabila ada bukti lahiriah yang dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas sehingga menjadi kesaksian yang baik bagi mereka. Saya tutup
Dengan perkataan ini, saudara, sebagai manusia baru di dalam Kristus, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 12 bagian B. Nah, saudara, saya akan nyanyikan nyanyian ini dan saudara tolong renungkan baik-baik. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Amin, saudara. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah renungan ini menjadi koreksi untuk melihat siapakah diri kami ini sebenarnya. Apakah betul-betul sudah mengalami perubahan sejak kami berjumpa kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya lewat firman ini kami mau berubah, sungguh-sungguh kami mau berubah. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya kehidupan kami yang sudah berubah bisa disaksikan oleh orang lain. Sehingga orang lain itu menceritakan tentang perubahan diri kami kepada orang lain juga. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa. Engkau senantiasa memberikan kepada kami firman-Mu yang menjadikan kami menjadi orang Kristen semakin dewasa dan semakin menjadi seperti Engkau. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan aktivitas hari ini. Tuhan jaga, lindungi, sertai dan buka jalan semua keluarga kami. Tuhan selamatkan dan Tuhan yang akan memberi berkat kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.